Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Rudianto dengan NIM 46. Di sini saya sebagai praktikum Statistika 2. Saya dari kelompok 9. Sini saya akan menjelaskan terkait soal tugas mingguan pada modul 3 Statistika 2. Mungkin langsung saja kita ke soalnya. Oke, jadi untuk soal pertama, yaitu seorang manajer ingin mengevaluasi hubungan antara waktu tidur karyawan dan tingkat produktivitas mereka. Data waktu tidur itu dalam jam dan produktivitas skalanya 1 sampai 10 dan dari 12 karyawan selama 2 bulan adalah sebagai berikut. Nah, ini data yang ini kita masukkan ke Excel. Kemudian yang ditanyakan yaitu hitungan koefisien korelasi. Yang kedua yaitu tentukan persamaan regresi linear sederhana. Mungkin langsung saja untuk penyelesaiannya di software R. Nah, untuk yang pertama itu menginstal package jika belum terinstall, kemudian mengaktifkan package seperti biasa. Karena saya sebelumnya sudah terinstall, mungkin langsung saja diaktifkan. Lalu menginput data Excel yang tadi, di mana di sini ada menginput data soal 1, soal 2, dan soal 3. Dan untuk nama filenya disesuaikan dengan nama file yang sudah kita buat. Mungkin saya di sini akan menginput semua data atau dari soal 1 sampai soal 3 untuk mempersingkat waktu. Untuk penyelesaian soal pertama yaitu yang pertama menghitung koefisien korelasi. Di mana sinteksnya adalah Tuming menggunakan data dot frame soal 1, X-nya itu soal 1 dengan di mana itu waktu tidur, kemudian Y-nya adalah produktivitas. Core XY, core dot test XY. Langsung di enter. Nah, dilihat bahwa eh, koefisien korelasinya adalah 0,92144427, di mana ini menunjukkan bahwa koefisien korelasi atau hubungan dari keduanya memiliki hubungan yang ketat atau tinggi karena mendekati angka 1. Sebaliknya jika mendekati -1 berarti rendah atau ketat tapi berlawanan. Yang selanjutnya itu mencari persamaan model regresi linear sederhana dengan rumus LM Y sampai dengan X. Ini di run. Nah, di sini ada koefisien intercept yaitu 0,6667 dan X-nya 1,000. Nah, X-nya itu adalah kemiringannya jika nanti dibuatkan scatter plot gitu. Nah, kemudian untuk soal nomor 2, seorang ahli gizi ingin meneliti apakah konsumsi kalori harian berhubungan dengan proses program diet seseorang. Data konsumsi kalori dalam kalori dan progres diet skalanya 1 sampai 100 dari 10 individu selama 4 bulan adalah sebagai berikut. Nah, datanya ini kita seperti biasa masukkan di Excel. Nah, untuk pertanyaannya, hitung koefisien korelasi dan tentukan persamaan regresi linear sederhana. Soal nomor 2 juga bersama dengan soal nomor 1, yaitu pertama menghitung koefisien korelasi. Dengan X-nya soal nomor 2 itu konsumsi kalori dan Y-nya program diet. Langsung di run. Nah, dia didapatkan koefisien korelasinya 0,9441245. Ini juga menunjukkan bahwa hubungan koefisien korelasi antara dua variabel tersebut, konsumsi kalori dan program diet, sering berhubungan
dengan ketat gitu karena mendekati, angka 1. Kemudian mencari persamaan model regresi linear sederhana dengan LM dalam kurung Y sampai dengan X gitu. Kemudian dihasilkan koefisien dengan intercept 29,68699 dan X-nya 0,026226. X-nya ya itu adalah kemiringan dari, hubungan tersebut. Lanjut ke nomor 3. Teori permintaan menyatakan bahwa semakin rendah harga suatu barang, maka akan semakin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Apakah fenomena tersebut terjadi pada agensi pasar saham di Korea Selatan? Berikut adalah data harga saham dan permintaan saham beberapa agensi di Korea Selatan pada tahun 2022. Datanya langsung dimasukkan ke Excel yang sama dengan soal nomor 1 dan nomor 2. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa besarnya koefisien korelasi. Letakkan interpretasi dari hasil yang didapat. Yang B, tentukan persamaan regresinya. Interpretasikan dari hasil yang didapat. Kemudian buatlah scatter plot serta interpretasi dari hasil yang didapat. Apakah terdapat hubungan antara kedua variabel tersebut? Jelaskan. Dan untuk soal nomor 3, yang pertama menghitung koefisien korelasi, di mana X-nya itu adalah permintaan atau juta lembar saham, Y-nya adalah harga rupiah per lembar. Jadi langsung di enter kan. Nah, di sini didapatkan koefisien korelasinya 0,012319212. Ini menunjukkan bahwa koefisien korelasinya rendah atau ketat, namun berlawanan arah karena eh, apa ya? Tidak berlawanan arah juga, namun kayak di tengah-tengah karena untuk ke satu itu jauh, sedangkan ke -1 lumayan dekat. Jadi memang eh, koefisien korelasinya rendah. Hubungan antara dua variabel tersebut berarti rendah. Kemudian membuat eh, yang soal nomor 2 yaitu persamaan regresi. Nah, jadi didapatkan koefisien intercept 1090 tambah 5507, di mana 5507 adalah kemiringan atau X-nya. Kemudian membuat scatter plot. Nah, di sini scatter plotnya terbilang data-datanya cukup di bawah ya, cenderung lebih di bawah eh, cuman ada satu data yang memang berbeda atau menyebarnya tidak cukup tidak konstan gitu, ada satu yang katanya gitu. Kemudian membuat garis regresi. Nah, untuk garis regresinya ini lurus di bawah 2, yaitu di antara 0, 0. Berarti ini menunjukkan bahwa memang hubungan antara kedua variabel tersebut eh, dapat dikatakan hampir tidak ada hubungan gitu karena di sini mendekati 0, tidak mendekati 1 ataupun -1. Jadi ini mendekati 0. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan tugas mingguan dari saya. Tugas mingguan modul 3, statistika 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.